dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya guru ingin mengabsen yang tidak masuk siapa? Diogo karena sakit. Terus kemudian yang kedua Raka karena sakit. Oke, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang pada hari ini tidak hadir akan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada hari ini sebelum pelajaran dimulai, guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu tentang materi yang akan kita pelajari? Belum. Oleh karena itu, nanti anak-anak akan menyimak sebuah video yang sudah di-share Bu Guru di grup kelas, di HP kalian. Terus kemudian setelah itu, nanti anak-anak silakan berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama yaitu tentang kronologi kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai masa remaja. Kemudian yang kedua tentang sejarah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, manfaat dari nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Nah, untuk itu tujuan yang kita akan capai setelah anak-anak mempelajari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah ini nanti, anak-anak dapat yang pertama yaitu menceritakan atau menganalisis tentang kronologi kelahiran Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan dapat menceritakan kronologi kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai dewasa. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan sejarah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mengambil manfaat dari nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Nah, adapun kegiatannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nanti anak-anak akan mempelajari sejarah perjuangan Nabi Muhammad, membaca, artinya anak-anak mengamati, membaca dari materi yang sudah di-share Bu Guru di WA group, di WA. Nanti anak-anak silahkan melihat di HP masing-masing yang sudah di-share Bu Guru di grup kelas. Kemudian selain itu nanti anak-anak silahkan membuka buku paket maupun LKS yang sudah diberikan, yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak akan mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu tadi kelompok 1 tentang kronologi kelahiran
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dewasa. Kemudian kelompok 2 tadi adalah mengetahui atau istilahnya mendiskusikan sejarah pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga tadi adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi adalah nanti anak-anak mendiskusikan. Kelompok 3 mendiskusikan tentang nilai-nilai dari perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Untuk itu silakan anak-anak mempersiapkan diri berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti anak-anak silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Sebelum dimulai kegiatan diskusi, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum paham? Sudah paham, Bu. Kalau sudah paham, sekarang silakan anak-anak mempersiapkan untuk mengambil buku paketnya, kemudian didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Monggo. Bagaimana anak-anak diskusinya sudah selesai ya? Dengan waktu yang kita sepakati. Anak-anak untuk hasil diskusinya silahkan nanti berurutan dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan seterusnya. Nanti untuk mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Jadi tadi anak-anak nonton itu sudah melaksanakan diskusi dengan baik, ya oleh karena itu silahkan nanti dipresentasikan ke depan. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data dan fakta, kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai dewasa. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. 1. Kisah yang mengharukan dari kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi dilahirkan, dia sudah tidak mempunyai ayah karena ayahnya Nabi Muhammad SAW sudah wafat sejak beliau dalam kandungan ibunya, yaitu berusia 3 bulan. 2. Pada saat Nabi Muhammad masih bayi sampai usia 5 tahun dan diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. 3. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. 4. Usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat kakeknya. Kisah yang membanggakan terjadi pada saat Nabi Muhammad usia 12 tahun. Ia sudah mempelajari ilmu perdagangan yang diajarkan oleh pamannya bernama Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, ia sudah menjadi pedagang yang sukses. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya
Nabi Muhammad? Tolong disebutkan ya. Bernama Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Demikian tadi presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anakku. Untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Dan fakta yang kami diskusikan yaitu pengangkatan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi Rasul oleh Allah SWT. Ini adalah kisah yang membanggakan, yaitu menjadi Nabi Rasul pada saat usia 40 tahun. Dengan menerima wahyu yang pertama yaitu Al-Quran. Kisah yang mengharukan Nabi Muhammad dilahirkan pada saat kondisi masyarakat Arab yang tidak baik zaman jahiliyah. Demikian tadi hasil diskusi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari fakta dan data, manfaat dari nilai-nilai yang dikandung dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan risalah adalah bahwa tugas dan tanggung jawab Tuhan bisa dipikul sendiri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Demikian tadi hasil diskusi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, diskusi hari ini sudah kalian selesaikan dengan baik. Yang tadi hasil diskusi dari teman-teman kalian sudah dipaparkan dengan baik dan bagus. Kemudian dari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, tepatnya pada hari Senin, dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab dan dari ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil kehidupannya sudah mengharukan. Terbukti ketika Nabi Muhammad usia 3 bulan dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian pada usia bayi sampai usia masih bayi sampai dengan 5 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh seorang ibu dari desa yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah meninggal atau sudah ditinggal wafat oleh ibunya Siti Aminah. Kemudian pada usia 8 tahun Nabi Muhammad sudah juga ditinggal wafat oleh kakeknya.
Kemudian dari usia 8 tahun sampai dengan usia remaja, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Anak-anakku, pada juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu atau tanggung jawab yang kita pikul itu tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, melainkan kita harus membutuhkan orang lain, saling bekerja sama, saling membantu, tidak boleh egois. Anak-anak demikian juga dalam kehidupan kalian sehari-hari, tidak boleh menang sendiri, harus menghargai orang lain, harus membantu, harus mengasihi. Kemudian yang kedua, bahwa berteman kita tidak boleh pilih-pilih. Yang jelas kita harus memilih teman yang bisa merubah sikap kita dari arah yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Anak-anak, pada hari ini kira-kira pembelajaran ini bisa dipahami boten? Terus kemudian bisa mengambil manfaat atau ibrahnya tidak, bisa mengambil manfaat dari kisah sejarah Rasulullah SAW periode Mekah ini tidak? Bisa. Kemudian nilai yang terakhir yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini, bahwa di dalam mengajak sesuatu kebaikan pada teman kita tidak boleh memakai kekerasan atau memaksakan kehendak, melainkan harus dengan sikap yang lemah lembut, baik, saling mengasihi. Demikian ya anak-anakku, itulah tadi nilai-nilai atau istilahnya pun contoh-contoh yang bisa kita ambil dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti anak-anak silahkan untuk melanjutkan pelajaran pada subbab berikutnya, yaitu tentang untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang mengajarkan kita atau ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini dan anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.